Autisme adalah kelainan perkembangan syaraf yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Seseorang yang mengalami gangguan ini biasanya sulit untuk mengendalikan perilaku sosial ataupun berinteraksi dengan orang lain. Namun di balik itu, anak yang menderita autisme biasanya memiliki kemampuan dan fokus yang luar biasa. Apabila ia sudah menekuni bidang tertentu, ia akan sangat jago pada bidang tersebut. Dalam mengerjakan sesuatu, ia juga tidak akan pernah berhenti sebelum menyelesaikannya. Dan tokoh utama dalam film yang akan kita bahas kali ini, yang diperankan oleh babang-babang gagah Ben Affleck adalah salah seorang pengidap kelainan itu. Namanya adalah Christian Wolff, seorang akuntan yang memiliki kemampuan berkali-kali lipat dibanding akuntan profesional pada umumnya. Semasa kecil, Wolff pernah dibawa ke sebuah institusi neuroscience. Ia dititipkan orang tuanya ke seorang spesialis penanganan anak-anak yang memiliki kesulitan dalam bersosialisasi. Sebab ibunya sudah tidak kuat lagi menangani Wolff kecil yang sering menggila hanya karena mendengar mesin penyedot debu. Ia juga tidak mau dipeluk oleh ibunya sendiri maupun orang lain. Dan yang menambah ibunya khawatir, ia juga hanya mempunyai satu teman, yakni adiknya sendiri. Dokter menyadari itu. Anak seperti Wolff ini jika mendapati suara yang keras, sentuhan, ataupun kedekatan, itu menjadi sebuah tantangan bagi dirinya. Namun begitu, sang dokter bersedia menampung Wolff di institusinya. Ia akan membantu Wolff kecil berkomunikasi, kontak mata, dan juga membantu mengembangkan keterampilannya supaya bisa menjalani kehidupan secara penuh. Akan tetapi sang ayah tidak setuju. Sang ayah tidak ingin Wolff hidup di bawah pengawasan selain dirinya. Jadi ia hanya meminta pendapat dokter, apakah Wolff bisa hidup normal? Jawabannya bisa, namun normal dalam arti khusus. Dan sekarang Wolff adalah seorang akuntan profesional. Ia mendapat klien seorang petani yang bermasalah dengan pajak, properti, dan asuransi. Pekerjaan yang kecil dan mudah bagi Wolff. Pekerjaan seperti ini hanya formalitas dari pekerjaan Wolff yang sebenarnya. Si petani tentu sangat senang dengan hasil pekerjaan Wolff. Ia bahkan menawarinya untuk berkunjung ke rumahnya. Ya, untuk sekedar memancing atau semacamnya. Namun Wolff tidak suka memancing. Ia lebih suka menembak. Di tempat lain ada wanita yang bernama Medina sedang dipanggil oleh Ray King, Direktur Kriminal Keuangan FBI di ruangannya. Medina yang punya riwayat pekerjaan sebagai analis kepolisian Baltimore, analis dinas keamanan, dan sekarang sebagai analis di Departemen Kriminal Keuangan FBI, diminta Ray King untuk promosi menjadi agen lapangan. Ray King ingin Medina mencari orang yang sama yang ada di foto-foto yang ia berikan. Seseorang yang terlibat dengan berbagai organisasi kejahatan besar dan kartel-kartel internasional. Mereka biasa memanggilnya dengan sebutan seorang akuntan, sang akuntan ataupun akuntan kami. Ia bekerja untuk kliennya sebagai ahli pembukuan mafia yang sudah tahunan dan punya reputasi selalu lolos. Jika ada masalah atau ada uang yang hilang, dia sangat bisa diandalkan untuk melakukan akuntansi forensik supaya mendapatkan kembali jejak uangnya. Ray King ingin tahu siapa dia dan rahasia yang dimilikinya, sehingga bisa selalu lepas dan selamat dari para mafia-mafia besar dan kartel-kartel internasional. Sebab Ray King 7 bulan lagi akan pensiun. Makanya ia ingin Medina mengerjakan kasus ini dan melaporkannya secara langsung. Medina tidak bisa menolak. Ia diancam oleh Ray King yang mempunyai rahasia kelam dirinya. Bahwa masa lalu Medina sebenarnya ia pernah dipenjara, pernah punya masalah kekerasan, dan juga pernah melakukan percobaan pembunuhan. Wolff lalu memenuhi janjinya untuk berkunjung ke rumah si petani. Dari 3 target yang dipasang, tembakan Wolff tidak ada yang meleset. Ia lalu mengembalikan peralatan senjatanya ke trailer pribadi yang isinya penuh dengan varian senjata, uang cash, dan lukisan-lukisan otentik yang langka. Wolff kembali mengingat masa lalunya. Ternyata ia pernah dipenjara. Di dalam sel itu ia punya teman yang bernama Francis. Francis sepertinya bukan orang sembarang. Wolff selain diajari penggelapan uang oleh Francis,
ia juga diperkenalkan cara kerja dan negosiasi dengan mafia-mafia besar. Wolf lalu terbangun setelah mendapat telepon dari asistennya yang berbicara lewat telepon satu jaringan. Asistennya memberi informasi tentang klien barunya. Namun kali ini bukan klien kartel, broker senjata atau pencucian uang untuk mafia, tapi sebuah perusahaan yang bernama Living Robotics. Si asisten ingin Wolf kali ini main aman, sebab ia mulai dicari orang-orang yang dalam tanda kutip tidak ramah bagi pekerjaannya. Wolf kemudian menemui CFO dari perusahaan Living Robotics yang bernama Ed Clinton dan adik CEO Living Robotics yang bernama Rita Blackburn. Wolf meminta laporan pembukuan selama 15 tahun Ed Clinton menjadi CFO di perusahaan, karena ia ditengarai telah menggelapkannya. Setelah itu, Wolf menemui Lemar Blackburn, CEO dari Living Robotics. Tujuan Lemar menyewa Wolf untuk menjadi mata dan telinganya. Ia ingin Wolf kembali memeriksa neraca perdagangan, laba rugi perusahaan, dan juga daftar lengkap klien vendor. Di belahan dunia lain, di Zurich, Swiss, kepala keamanan swasta yang bernama Brax sedang menemui CEO dari DW Capital. Brax diminta kliennya agar DW Capital tidak lagi menyebarkan berita buruk perusahaan kliennya yang menyebabkan harga sahamnya anjlok, yang artinya sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan investasi seperti DW Capital. Sementara di tempat lain, Medina mulai menggali data-data dari foto sang akuntan. Medina juga kemudian mendapat kabar dari Departemen Keamanan bahwa mereka menemukan kecocokan foto sang akuntan dengan rekaman CCTV dari data kepolisian New York 2006 silam. Dalam foto itu, sang akuntan melumpuhkan penjaga, lalu masuk ke markas keluarga besar gangster Gambino dan membantai semuanya. Selain video, Departemen Keamanan juga mendapat file audionya untuk bisa menggali lebih lanjut tentang sosok sang akuntan. Di kantor Living Robotics, Wolf siap bekerja. Ia disambut oleh akuntan Living Robotics yang bernama Dana Kuming. Dana sudah menyiapkan data yang dibutuhkan Wolf sesuai urutan huruf dan abjad. Setelah itu, Wolf pun mulai menunjukkan keahliannya sebagai akuntan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ia menyiapkan 2 pak spidol lalu mulai menyortir puluhan box berkas keuangan ke papan tulis dan dinding kaca. Ia mengurai seluruh data laporan keuangan Living Robotics 15 tahun terakhir hanya seorang diri. Lalu esoknya saat Dana datang, Wolf menunjukkan hasilnya. Living Robotics memang menghasilkan laba, tapi ada kebocoran, yang artinya ada uang yang digelapkan. Dana begitu kagum dengan kinerja Wolf. Dana mempelajari buku-buku besar ini sampai berbulan-bulan dan hanya berhasil mendapatkan 1 tahun anggaran. Sementara Wolf menyelesaikan 15 tahun anggaran hanya 1 malam. Tapi itu bukan bagian terbaiknya. Uang yang hilang itu telah dialirkan ke sebuah perusahaan fiktif. Jumlahnya $61.679.000. Tapi mungkin masih ada beberapa perubahan. Wolf akan segera membuat laporannya setelah menyelesaikan semuanya. Lalu malamnya di kediaman Ed Clinton, ia mendapati Brax dan anak buahnya telah ada di meja makan rumahnya. Ed Clinton diberi 2 pilihan oleh Brax. Mau mati bunuh diri tapi istrinya selamat, atau melawan tapi ia dan istrinya akan ditembaki. Paginya ketika Wolf datang ke ruangannya, catatannya dihapusi oleh cleaning service. Lemar juga menghentikan kerjasamanya dengan Wolf dan memberikan cek sebagai kompensasinya. Namun Wolf belum sepenuhnya selesai. Masih banyak yang mengganjal pada laporan keuangan Living Robotics. Tapi apa daya, Lemar sudah tidak mengizinkannya. Dan seorang autis, jika tidak menyelesaikan sesuatu yang dimulainya, pasti akan sangat kesal. Maka ia pun melampiaskannya ke dirinya sendiri dengan memukuli kakinya dan membanting obat-obatan yang selalu diminumnya. Setelah itu, Wolf pergi ke rumah petani untuk kembali latihan menembak. Tapi sebelum itu ia kembali mengingat masa kecilnya. Ternyata setelah ia tidak jadi dititipkan ke Institut Neuroscience, ibunya meninggalkan keluarganya. Sehingga Wolf dan adiknya diasuh secara pribadi oleh ayahnya yang merupakan perwira tinggi di Angkatan Darat Amerika. Maka ia dan adiknya pun diajarkan bela diri oleh ayahnya di Asia Tenggara, tepatnya di Jakarta. Pendidikan yang diberikan oleh ayahnya sangatlah ekstrim. Mereka berdua harus tetap bertarung sampai luar batas kemampuan dan juga batas kekuatan tubuhnya. Tidak apa-apa.
Lanjutkan saja. Balik lagi di masa sekarang. Si petani memanggil Wolf ke rumahnya itu ternyata karena mereka didatangi oleh anak buahnya Brax. Mereka diancam oleh anak buah Brax supaya mau menjebak Wolf. Namun anak buah Brax salah besar telah menjadikan Wolf sebagai target pembunuhan. Mereka semua dilumpuhkan dengan mudah oleh Wolf. Tapi sebelum dibunuh, salah seorang penjahat ditanya oleh Wolf siapa majikannya. Namun ia tidak mengetahuinya. Ia hanya diperintah untuk membunuh Wolf dan akuntan Living Robotics, yakni Dana Cummings. Wolf kemudian bergegas. Sepertinya Dana tengah dalam ancaman. Memang benar, Dana sedang dibuntuti oleh para pembunuh bayaran. Dan mereka sudah mulai melakukan operasi pembunuhan terhadap Dana. Akan tetapi Dana melawan. Perlawanan yang dilakukan Dana itu memberi waktu kepada Wolf untuk melumpuhkan para pembunuh bayaran dan menyelamatkannya di saat yang tepat. Dana kemudian ikut Wolf di trailernya. Ia melihat berbagai lukisan langka, uang tunai dalam jumlah besar, emas dan berbagai varian senjata. Itulah yang membuat Wolf bisa lolos dari klien-klien mafianya. Bayaran dia juga bukan lewat rekening, tapi uang cash, emas ataupun lukisan langka seperti lukisan Bullock yang asli. Di sisi lain, Medina mempelajari lebih detail rekaman audio yang didapatnya. Ia menemukan sajak yang selalu diucapkan oleh sang akuntan. Divisi Bahasa FBI kemudian melaporkan kalau audio yang berisi sajak itu adalah sajak anak-anak penderita trauma atau anak-anak yang berada pada lingkungan stres yang tinggi. Jadi kemungkinan subjek yang dicari Medina adalah penderita autisme. Medina kemudian mencari tokoh-tokoh matematikawan penyandang autis seperti Lewis Carroll dan Carl Friedrich Gauss, dan ternyata ada kecocokan. Nama Carl Friedrich Gauss adalah nama yang sama yang digunakan sang akuntan ketika menjadi konsultan mafia Great Mandarin 10 tahun lalu. Jadi sang akuntan ini menggunakan nama-nama ahli matematikawan autis untuk dijadikan nama samarannya ketika sedang menjadi konsultan keuangan mafia. Medina juga kemudian meminta bantuan ke Biro Investigasi FBI untuk mencari seseorang yang berkriteria seperti sang akuntan. Di tempat lain di sebuah hotel, Dana meminta penjelasan tentang sosok Wolf. Akhirnya Wolf mulai berani terbuka ke orang lain. Ia sudah bisa berinteraksi di luar pekerjaan dengan orang lain. Ia lalu mengaku bahwa dia adalah penderita autisme, yang berarti ia bisa sangat fokus pada suatu hal dan sulit meninggalkannya jika sudah mengerjakannya. Dan ayahnya yang merupakan perwira Angkatan Darat Operasi Psikologis khawatir jika ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kemampuan Wolf tersebut. Maka ayahnya pun mencari orang spesialis untuk melatihnya di masa kecil. Ia juga dilatih ayahnya untuk bertarung dengan preman-preman jalanan. Ia diajarkan untuk melawan atau menjadi korban. Karena jika kau tak melawan, mereka belum tentu menyukaimu, maka pilihannya melawan atau menjadi korban. Dari situlah keputusan-keputusan besar Wolf terbentuk. Meski begitu, Wolf masih susah untuk melakukan kontak pada hal-hal yang lebih sensitif. Ketika Dana mendekat, ia malah mengalihkan topik ke penggelapan keuangan yang ada dalam tubuh Living Robotics. Ternyata Rita lah yang memutar uangnya untuk dicuci ke Panama, lalu dikembalikan lagi ke pembukuannya. Rita juga menggunakan uang itu untuk membeli saham dan mendapat return berkali-kali lipat. Uang itu nanti juga akan digunakan untuk membeli saham Living Robotics setelah IPO, supaya nilainya mencapai miliaran dolar. Kemudian supaya aman, Dana untuk sementara tinggal di hotel yang disewa oleh Wolf. Wolf sendiri akan mencari orang yang mengincar Dana dan dirinya. Wolf lalu pergi ke rumah Rita. Di sana ia mendapati Brax baru saja keluar dari rumah Rita. Wolf coba menguntitnya, namun Brax segera menyadarinya. Wolf kemudian masuk ke rumah Rita, dan di sana ia menemukan mayat Rita yang sudah ditembak di kepalanya. Di saat yang bersamaan, Medina mulai menemui titik terang dalam mengungkap sosok sang akuntan. Ia menganalisa mafia-mafia seperti Great Mandarin dan Wabasah yang pernah dipulihkan keuangannya oleh ZZZ Akuntan Publik. Dan manajer dari ZZZ Akuntan Publik tak lain dan tak bukan adalah Christian Wolf. Setelah mendapat hasil itu, Medina bergegas ke ruangan Raiking.
Ia segera melaporkan identitas sang akuntan. Setelah mendengarkan bukti-bukti yang masuk akal dari Medina, mereka berdua bertolak ke Chicago. Bersama tim FBI lainnya, mereka memeriksa rumah Wolf. Rumah Wolf memang dirancang untuk menghindari orang-orang yang dalam tanda kutip tidak ramah dengan pekerjaannya, entah itu kelompok mafia ataupun kepolisian. Ray dan Medina kemudian saling bercerita. Ternyata Ray King sebenarnya telah mengetahui tentang sosok Christian Wolf. 10 tahun lalu di markas keluarga Gambino, keluarga yang selama 6 bulan telah diintai oleh Ray King dan FBI, hari itu diserang seorang diri oleh Christian Wolf. Semua yang ada di sana, yang berjumlah 9 orang tewas, dan Ray King hampir saja menjadi orang yang ke-10 jika ia mengaku terlibat dengan keluarga Gambino. Wolf membantai keluarga Gambino bukan untuk kekuasaan ataupun uang. Ia datang untuk balas dendam. Adalah untuk temannya yang bernama Francis, sang legenda penggelapan dan pencucian uang. Jadi Francis ini telah mengerjakan pembukuan bagi keluarga Gambino lebih dari 40 tahun. Namun karena sudah tua, keluarga Gambino mulai berpikir untuk menyingkirkannya. Tapi mereka gagal, sehingga Francis berubah menjadi informan FBI dengan imbalan perlindungan dari pemerintah. Namun pemerintah malah mengingkarinya. Francis pun kehilangan perlindungan yang pernah dijanjikan saat bersaksi melawan keluarga Gambino. Dan tak lama berselang, ia ditangkap dan disiksa sampai mati oleh keluarga Gambino. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Ray berniat pensiun. Tapi saat akan mengajukan, ia mendapat telepon dari sekretarisnya Wolf. Itu adalah sebuah sinyal dari Wolf, karena beberapa hari kemudian, kasus kartel-kartel besar yang sedang diselidiki oleh Ray King terselesaikan. Ternyata dari balik layar, Wolf memerangi berbagai mafia dan kartel-kartel besar internasional. Ia memang punya kapasitas untuk melakukan itu. Ia pernah bertugas di Angkatan Darat Amerika. Ia juga pernah seorang diri melacak pencucian uang Al-Qaeda. Namun ada sebuah kejadian yang membuatnya keluar dari Angkatan Darat dan dipenjara. Kejadiannya saat ia dan ayahnya mengunjungi ibunya yang baru saja meninggal. Ia bertengkar dengan penjaga yang coba mengusirnya, karena para penjaga tidak tahu kalau mereka adalah mantan keluarga mendiang. Tapi Wolf tetaplah Wolf. Ia mengirim 6 orang petugas dengan berbagai cedera, meski ia dan ayahnya berhasil dilumpuhkan dengan senjata. Jadi dari situlah Wolf pernah dipenjara dan satu sel dengan Francis. Tapi ketika Francis keluar dan ada kabar kalau Francis meninggal disiksa oleh keluarga Gambino, Wolf kalap dan melumpuhkan para penjaga penjara. Ia juga tidak lagi kembali ke penjara karena datanya telah dihapuskan. Di tempat lain di rumah Lemar, Braggs dan timnya membuat barikade untuk mengamankan Lemar. Ternyata Lemarlah yang telah menyewa Braggs untuk membunuh Wolf, Dana, Ed Clinton, bahkan juga adiknya sendiri. Akan tetapi, Lemar, Braggs, dan anak buahnya tidak perlu repot-repot mencari orang yang berpihak pada Dana, karena Wolf akan datang sendiri ke rumah mereka. Wolf kemudian mulai melumpuhkan satu persatu anak buah Braggs. Ia mulai merangsak memasuki rumah Lemar. Tembak-tembakan di lorong pun tak terhindarkan. Wolf sempat terhenti 1 vs 1 lawan anak buah Braggs yang berkepala botak. Ia memang sangat jago dalam bela diri, tapi Wolf berhasil melumpuhkannya dengan menyempalkan bom di tubuhnya. Wolf ternyata juga mendapati luka tembak di kakinya. Ketika dalam kesulitan, ia bersajak seperti yang ia lakukan sejak kecil. Dan sajak yang diucapkan itu didengar oleh Braggs lewat kamera pengintai. Braggs pun menyadari sesuatu. Ia lalu turun dan menembak satu-satunya anak buahnya yang tersisa. Ternyata Braggs adalah adik kandung Wolf. Ia sudah mencari Wolf selama 10 tahun ini. Ia juga menyalahkan Wolf yang mengunjungi ibunya tanpa mengajaknya, yang mengakibatkan ayahnya meninggal dunia. Dan ketika anggota keluarga tidak lama bertemu, pasti ada nostalgia di sana. Mereka pun kemudian berduel. Give a shit about me. Are you gonna fight? Fight!
Setelah selesai, kemudian Lemar turun. Ia mengungkap tujuan yang sebenarnya dari Living Robotics. Ia ingin ketika IPO nanti, perusahaannya bisa bernilai miliaran US dollar, supaya bisa membiayai neuroprotostik dan nanoteknologi. Namun Dana menemukan banyak kejanggalan dalam laporan keuangannya. Maka dari itu Lemar berniat membunuhnya. Bahkan Lemar juga tega membunuh temannya sendiri, yakni CFO Ed Clinton dan bahkan adiknya sendiri Rita demi tujuannya. Namun sebelum keinginan Lemar itu terwujud, ia dihukum oleh Wolf dengan 1 tembakan. Seperti yang pernah diajarkan ayahnya, dalam situasi baik atau buruk, keluarga harus selalu menjadi yang utama. Maka dalam waktu dekat mereka harus bertemu lagi. Atau lebih tepatnya, Wolf yang akan menemui adiknya. Sebagai kakak, ia punya naluri untuk melindungi adiknya. Dan sebelum film berakhir, diungkap pula sekretaris dari Christian Wolf. Ia adalah salah satu warga tetap di institusi neuroscience, institusi yang kini didanai oleh Wolf. Sekretarisnya Wolf berbicara lewat penerjemah digital. Komputer yang ia gunakan adalah tipe BX32. Komputer generasi terbaru yang bahkan sanggup menembus pertahanan digital Pentagon. Di Amerika, 1 dari 68 anak didiagnosa sebagai penderita autisme. Tapi sebenarnya mereka itu tidak kurang normal dari anak biasa. Mereka hanya berbeda. Perlu tes pengukuran kecerdasan yang tepat untuk mereka. Mereka itu sebenarnya dari waktu ke waktu mempunyai harapan untuk berubah. Seperti Wolf yang akhirnya berani berinteraksi dengan lawan jenisnya. Ia memberi Dana hadiah lukisan yang sangat berharga dan sangat diinginkan oleh Dana, yakni lukisan aslinya Bullock. Plot cerita yang ditawarkan The Accountant bisa dibilang belum out of the box dari film-film action kriminal Hollywood kebanyakan, yakni main karakter yang punya latar belakang unik, misterius, dan membasmi kejahatan dari balik layar, seperti template film-film action Hollywood dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun dari tema yang disajikan, ketika keuangan dipadukan dengan action kriminal, ternyata mempunyai daya tarik juga. Jadi The Accountant tetap tontonan yang menarik bagi penyuka film-film action kriminal atau film-film mafia. Oke, segitu saja restory saya pada film The Accountant ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.